Shalom Arise Generation, selamat datang di ibadah online kita hari ini. Mari teman-teman, untuk memulai ibadah kita, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali dan boleh mengambil waktu teduh. Shalom Rise Generation, nats panggilan ibadah kita pada hari ini diambil dari Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, mari kita bersuka cita. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama masuk ke dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang seminggu ini. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk beribadah sekali lagi. Tuhan, biarlah Engkau menyertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah kami dapat mendengar apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kami juga dapat mengerti firman-Mu, Tuhan, melalui ibadah ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami. Biarlah Engkau menyertai dan melindungi mereka, biarlah Engkau menjaga kesehatan mereka juga, dan biarlah Engkau membantu mereka jika mereka sedang mengalami kesulitan, Tuhan. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa kami, Indonesia, Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati bangsa ini, dan Engkau juga pulihkan bangsa ini, Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama angkat satu pujian. Yesus, padamu ku berseru. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah
sumber kuatku. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Teman-teman, seperti yang kita tahu, bangsa kita sedang dilanda oleh pandemi dan kita sedang mengalami kesulitan. Tapi ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Kita mau sama-sama naikkan doa kita untuk bangsa kita dengan menaikkan satu pujian, doa kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan
bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom Arise Generation, bersyukur hari ini kita bisa kembali bersama-sama merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Teman-teman, mari sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Roh Kudus kepada setiap diri kita. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Allah kami yang begitu baik, kami mengucap syukur Tuhan hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap hati kami, sehingga biarlah kami dapat memahami dan kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami sama-sama renungkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalian pasti pernah atau bahkan sering mendengar kata penderitaan. Nah, kalau kalian lihat ya di Instagram or di TikTok, itu pasti cukup sering kalian menemukan berbagai motivasi yang mendorong viewersnya dapat berjuang, tidak give up terhadap penderitaan, kesusahan, kesulitan, beban apapun yang sedang dialami. Apalagi ya teman-teman, semenjak masa pandemi ini semakin banyak orang yang mulai merasa dirinya menderita. Mungkin kita juga ya, kita merasa menderita karena sekarang gak bebas lagi untuk keluar. Kita menderita sekarang gak bebas lagi jajan sembarangan. Menderita karena gak bisa lagi kumpul sama teman-teman dan sebagainya. Papa mama kita, keluarga kita mungkin juga merasa menderita dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, so guys, hari ini kita akan membahas satu tema yang dapat mengingatkan kita kembali bagaimana kita harusnya bersikap dalam menghadapi penderitaan. Hope in the misery. Singkatnya teman-teman, misery itu adalah penderitaan. Tapi detailnya, misery itu adalah tahap perasaan yang menderita atau tidak nyaman, baik secara pikiran maupun secara fisik. Nah, jadi menderita baik secara psikis maupun fisik, begitu ya. Nah, so teman-teman, di dalam kehidupan ini yang namanya penderitaan tidak akan pernah hilang. Buktinya teman-teman, di dunia ini kita tetap lihat ada perang, ada kelaparan, ada kemiskinan yang luar biasa, bahkan sekarang kita lihat ada pandemi. Misery dapat dialami oleh siapapun dan kapanpun. Bangsa Israel pun teman-teman pernah mengalami misery ketika mereka hidup pada masa pembuangan. Mereka yang tadinya hidup di tempat yang Tuhan sediakan bagi mereka, tempat yang penuh dengan kenyamanan, kemudian harus hidup sebagai bangsa buangan. Bangsa yang berada di tanah asing karena mereka tidak punya hak atas tempat mereka sendiri lagi. Tentunya teman-teman, pembuangan itu menjadi penderitaan yang hebat bagi bangsa Israel. Bayangkan ya teman-teman, kita tinggal di satu kamar yang nyaman. Segala yang kita inginkan sudah ada di kamar. Ada PC buat gaming ya, ada kasur empuk buat rebahan all day long, ada dekor yang estetik, ada poster BTS, Blackpink, dan lain sebagainya. Kemudian suatu hari kita diusir dari kamar kita, dan akhirnya kita harus tinggal di tempat yang kayak cuman gelar tikar, temboknya nggak ada apa-apa, nggak ada gadget segala macam. Pokoknya berbeda 180 derajat dengan kamar kita sebelumnya. Nah, pasti kita akan merasa sangat tidak nyaman, rasanya menderita, misery. Penderitaan pembuangan itulah teman-teman yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Namun teman-teman, menariknya tidak hanya penderitaan, tidak hanya misery yang bangsa Israel alami.
Bangsa Israel juga pernah mengalami suatu sukacita yang begitu hebat ketika mereka kembali dipulihkan Allah dan kembali ke tanah mereka sendiri. Mari teman-teman kita lihat di dalam Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Di sini pemazmur menuliskan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, sedikit info buat kalian teman-teman, nats yang kita akan renungkan ini adalah nyanyian ziarah bangsa Israel ketika mereka akan melakukan perayaan tradisi yang mengharuskan mereka datang ke Yerusalem, yaitu pusat beribadah mereka pada saat itu. Nah, di dalam nyanyian Mazmur ini mengisahkan akan pemulihan yang bangsa Israel alami ketika mereka kembali dari pembuangan. Menariknya teman-teman, pemazmur menuliskan bahwa pemulihan yang mereka alami bagaikan mimpi. Wah, kayak kita ya kalau kita dapat door prize mobil atau something yang benar-benar kita harapkan banget untuk kita dapatkan. Nah, ketika kita dapat tuh pasti kita bilang, mimpi apa nih gue semalam? Gitu ya, saking gak percayanya, saking terkagum-kagumnya dengan apa yang terjadi. Nah, teman-teman, bangsa Israel merasakan pemulihan yang mereka alami bagaikan mimpi. Karena pemulihan itulah yang selama ini mereka harap-harapkan ketika mereka berada di pembuangan. Mereka menderita, mereka kesulitan, mereka kesusahan, dan mereka rindu untuk dapat kembali ke tanah mereka. Mereka ingin kembali ke tempat di mana tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Ketika peristiwa pemulihan terjadi, peristiwa apa yang mereka rindukan, apa yang mereka harapkan itu datang. Wah teman-teman, it's like a dream. Mimpi mereka sungguh nyata terjadi di tengah penderitaan yang mereka alami. Luar biasanya teman-teman, di balik pemulihan yang bangsa Israel alami, mereka sadar betul bahwa pemulihan yang terjadi adalah pekerjaan tangan Tuhan yang hebat. Umat Israel sadar bahwa Allah yang memulihkan mereka adalah Allah yang sama ketika membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Kalau kalian ingat ya teman-teman, kisah bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, berbagai perbuatan ajaib Allah nyatakan kepada bangsa Israel untuk memperlihatkan kebesaran Allah di dalam mengatur kehidupan bangsa Israel. Nah teman-teman, keselamatan pembebasan inilah yang kembali dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka kembali dari tanah pembuangan menuju ke tanah mereka sendiri. So teman-teman, pada Mazmur ini, pemazmur menyadari bahwa Allah adalah Allah yang sanggup memberikan pemulihan. Allah yang merupakan sumber pengharapan bagi bangsa Israel. Allah adalah satu-satunya pribadi yang dapat memulihkan keadaan umatnya yang menderita. Pemazmur sadar bahwa pemulihan dari Allah akan selalu dibutuhkan oleh kehidupan umatnya. That's why teman-teman, pemazmur terus memohon meminta kepada Allah. Di ayat yang ke-6 kita bisa menemukan pemazmur kembali mengatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Permohonan pemulihan yang pemazmur naikkan pun tetap diikuti dengan keyakinan bahwa selalu ada harapan. Selalu ada ending sukacita yang Allah berikan kepada umatnya. Sama halnya teman-teman dengan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Allah memulihkan hidup kita melalui Yesus Kristus. Hidup kita yang tadinya terikat oleh dosa dan harus menghadapi kematian kekal, tetapi Allah memulihkan kita, Allah menyelamatkan kita, dan Allah memberikan harapan. Ada jaminan hidup yang kekal.
Yang tadinya jalan cerita kita berakhir pada sad ending, berakhir pada kematian kekal, tetapi dipulihkan oleh Allah hingga jalan cerita kita menjadi jalan cerita yang happy ending, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Bapa di sorga. Teman-teman, mungkin saat ini kita merasa menderita, kita mungkin merasa susah. Banyak hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita saat ini. Banyak hal yang mungkin menghalangi kita, membebani kita. Misteri meliputi pemikiran kita, meliputi keadaan kita. Tapi ingat teman-teman, selalu ada harapan yang Allah berikan. Penderitaan yang kita tanggung bersama dengan Allah tidak akan pernah berakhir pada sad ending. Harapan di dalam Allah akan selalu membawa penderitaan yang kita alami berakhir pada happy ending. So guys, sekarang selama kita masih berjuang bersama-sama di tengah dunia ini, apa yang perlu kita lakukan? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa akan ada selalu pengharapan dan pertolongan dari Allah dalam setiap penderitaan, dalam misteri yang kita alami. Nah, jadi hari ini teman-teman saya mau ngajak kita sama-sama mengingat hal ini. KST. Nah, ini adalah singkatan untuk negara Korea Selatan. KST. Apa itu K-nya? K-nya adalah keep moving. Kenapa kita perlu untuk keep moving? Balik lagi kita ingat teman-teman, ada pengharapan dan pemulihan dari Allah di tengah penderitaan yang kita hadapi. Keyakinan akan harapan itu harus memacu kita agar kita tidak menyerah dalam penderitaan apapun. So teman-teman, jangan sampai kita melemah, jangan sampai kita mundur atau bahkan kita menjauh dari Tuhan ketika ada misteri dalam hidup kita. Tetapi kita harus tetap kuat, kita tetap harus terus maju, tetap harus keep moving. Dan yang paling penting, kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Karena hanya Dialah sumber pengharapan kita. Kemudian S, support each other. Teman-teman, ketika kita yakin terhadap pengharapan di dalam kita dan kita mau untuk terus bergerak maju, maka teman-teman kita pun perlu untuk mensupport orang lain di sekitar kita. Saat ini teman-teman mungkin banyak beban yang ditanggung oleh papa mama kita. Mungkin ada beban yang ditanggung oleh keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, dan banyak orang lain yang mungkin kita kenal. So ayo teman-teman, kita support mereka dengan tindakan kita. Lakukan apa yang bisa kita kerjakan bagi mereka sekalipun itu adalah hal yang simple. Support mereka dalam doa-doa kita. Support mereka dalam perkataan kita, action kita, apapun yang bisa kita lakukan. Last one teman-teman, T. Take the opportunity from God. Nah, apa maksudnya teman-teman? Dengan kita percaya adanya pengharapan Allah di tengah penderitaan, maka teman-teman kita tidak hanya cukup untuk bergerak maju dan mensupport orang-orang di sekitar kita. Kita juga perlu untuk peka terhadap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Biasanya teman-teman tanpa kita sadari, Tuhan memberikan berbagai jalan keluar di sekeliling kita untuk menolong kita dari penderitaan ataupun kesulitan yang kita alami. Kalian pernah dengar kisah seorang yang berada di atas atap karena kebanjiran? Nah, jadi singkat cerita, orang ini duduk di atas atap karena rumahnya ini terendam banjir. Jadi semua sekelilingnya adalah air banjir. Nah, jadi cuman sisa si atapnya doang yang kering. Akhirnya ia memohon, berdoa, berseru kepada Tuhan agar memberikan pertolongan kepadanya. Kemudian teman-teman terapunglah sebuah ban, tapi dia hiraukan. Kemudian ada lagi terapung sebuah kayu yang cukup besar yang bisa menampung dia, sebenarnya yang bisa membawa dia, tetapi dia juga hiraukan. Tapi anehnya dia terus tetap berseru kepada Tuhan meminta pertolongan dari Allah. Padahal teman-teman kalau kita pikir ban or kayu itu sudah dapat menolongnya untuk turun dari atap dan mencari pertolongan lain yang lebih besar. Nah, so teman-teman, kita juga tetap harus peka terhadap pertolongan yang Tuhan berikan. Caranya gimana? Banyak-banyaklah komunikasi dengan Tuhan. Sama halnya seperti kita kepada orang lain teman-teman. Bagaimana kamu bisa peka terhadap si A kalau kamu nggak pernah komunikasi sama si A? Kamu bisa peka terhadap si A karena kamu banyak komunikasi dengan si A. Sama halnya dengan Tuhan. Banyak berdoa,
banyak baca firman-Nya. Tanya sungguh-sungguh dari hati kalian kepada Tuhan. Apa kesempatan yang Tuhan ingin kalian ambil? So teman-teman, mari kita terapkan hidup KST ini dalam hari-hari yang kita jalani. Teruslah kita maju menghadapi penderitaan, menghadapi tantangan, rintangan apapun yang ada dalam hidup kita saat ini. Marilah kita juga terus support orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus bertanya pada Tuhan, memohon Roh Kudus memimpin setiap langkah kita. Langkah mana yang akan kita ambil dalam kesempatan yang Tuhan beri. Dan teman-teman, beberapa hari lagi kita juga akan merayakan HUT RI ya. Nah, maka teman-teman, sebenarnya konsep KST ini juga kita bisa lakukan di tengah bangsa kita. Mungkin kita tidak dapat terjun langsung melakukan perubahan besar bagi bangsa kita. Tapi teman-teman, kita tetap dapat keep moving, memberikan pemikiran yang membangun bagi bangsa kita. Isilah feed story IG kita, isi TikTok kita, Clubhouse kita, or apapun media sosial yang kalian punya. Isilah dengan perkataan-perkataan yang membangun. Sebarkan pengharapan Allah bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan. Support, doakan bangsa kita hari demi hari. Mohon hikmat Tuhan kepada para pemimpin bangsa kita. Lihat kesempatan apa yang bisa kita kerjakan bagi bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu hal yang perlu diingat teman-teman, kehadiran kita di Indonesia ini bukanlah suatu kebetulan. Pasti ada maksud dan tujuan Allah untuk kita berkarya memuliakan nama Tuhan di tengah bangsa ini. So guys, yuk kita ingat sama-sama mulai hari ini. Hope in the mystery. Selalu ada pengharapan dari Allah di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Penderitaan akan selalu berubah seiring waktu. Tetapi pengharapan dan pertolongan dari Allah akan selalu konsisten. Pengharapan itulah yang memacu kita untuk KST, keep moving, support each other, and take the opportunity from God. Biarlah Roh Kudus boleh senantiasa mengingatkan kita dan menolong kita dalam melakukan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa, kami berdoa memohon kiranya Tuhan boleh selalu mengingatkan kami bahwa selalu ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan yang kami alami. Mungkin Tuhan saat ini kami merasakan misteri dalam hidup kami. Kami mulai putus asa, kami mulai lelah, kami mulai bosan. Tetapi Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh mengingatkan kami bahwa selalu ada pengharapan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan apapun, di tengah-tengah kesulitan apapun yang kami alami saat ini. Tuhan, tolong kami agar kami dapat tetap terus maju menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kami. Agar kami juga dapat selalu mensupport orang-orang yang ada di sekitar kami. Agar kami juga dapat selalu peka melihat kesempatan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Mungkin ini bukanlah hal yang mudah untuk kami lakukan, tetapi Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun kami dan Roh-Mu yang akan selalu senantiasa menyertai mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang berkarya, maka hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera pada layar teman-teman. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa senantiasa menyertai kita. Kiranya anugerah keselamatan Yesus Kristus, pertolongan dan persekutuan dari Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita hari-hari yang kita jalani. Dari saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, teman-teman dipersilahkan untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, Arise Generation. Semoga terberkati melalui ibadah hari ini. Teman-teman, yuk kita memberikan persembahan. Ada QR Code yang tersedia, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ingatin juga buat teman-teman untuk senantiasa terus pantengin sosmed kita di official account line, di Instagram, dan YouTube channel Arise Generation. Jangan lupa like and subscribe juga. Buat teman-teman yang udah daftar kelas katekisasi periode yang baru, akan dimulai kelas katekisasi ini di hari Jumat 20 Agustus 2021. Teman-teman yang udah daftar jangan lupa buat ikutan. Teman-teman, remaja dari GI Hokimtong juga mengadakan acara Family Talk yang akan diadakan Jumat 27 Agustus jam 7 malam. Yang belum daftar, buruan daftar untuk join acara ini. Teman-teman juga diingatkan untuk senantiasa bersaat teduh melalui Rise Daily Devotion. Biarlah melalui devotion ini kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Arise Generation juga punya podcast nih. Ada banyak topik yang akan dibahas di situ. Dan kiranya melalui podcast ini akan memberikan kita informasi dan pemahaman yang baru. Karena itu jangan lupa buat dengerin ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum join di CG lokasi masing-masing, yuk buruan join. Dalam CG ini kita akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita juga mempunyai relasi yang semakin erat satu dengan yang lain. Arise Generation, rise for Him. See you next week. God bless you.